Kenzo Wiratama adalah nama teman kakakku, seorang mahasiswa kedokteran dan second lead pria dalam novel yang entah bagaimana kini aku terjebak di dalamnya. Satu-satunya alasan dia mendapat peran sebesar itu adalah karena kemunculannya yang tiada henti. Hampir di setiap bab, dia muncul untuk menangani cedera dalam keluarga kami yang kacau balau. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah ketika teman masa kecil kakakku yang bernama Emily, seorang gadis dengan fitur wajah halus bak bunga rapuh, terjatuh dari tangga. Rambutnya panjang dan hitam mengilap, matanya seperti almond yang basah selalu tampak lembut dan manis, kecuali saat berhadapan dengan kakak iparku. Ketidakhadiran kakakku tampaknya memicu bakat dramanya. Ekspresi wajahnya berubah-ubah seolah dia adalah bintang utama pentas drama sekolah. Hari itu, dia baru saja selesai meneriakkan hinaan dari atas tangga kepada kakak iparku. Air mata menggenang di matanya tepat pada momen yang seolah sudah diatur, seakan menunggu kedatangan kakakku. Kakak iparku tak terganggu sedikit pun, malah asyik mengunyah biji bunga matahari sambil melemparkan balasan yang sama tajamnya. Lalu, gadis berwajah bunga itu tiba-tiba terjatuh ke belakang dengan dramatis, berguling menuruni tangga spiral megah khas rumah bos besar ala CEO galak. Ia mendarat dengan mengenaskan di depan kakiku. Aku ragu, apakah menolongnya justru akan memperburuk keadaannya? Sebelum aku sempat bergerak, kakakku, Alvaro, meluncur turun seperti kilat. Tangga yang baru dipoles itu benar-benar licin, jebakan maut bagi siapapun yang memakai hak tinggi. Seperti yang bisa diduga, Alvaro terpeleset dan dalam aksi akrobatik yang mencengangkan, dia terbang lalu jatuh dengan bunyi gedebuk yang berat. Sepatu kulitnya terlepas, melayang di udara, dan mendarat tepat di kepala Emily, teman masa kecilnya itu. Sementara itu, kakak iparku bersandar di pegangan tangga, tertawa terpingkal-pingkal sampai susah bernapas, membuat biji bunga matahari berjatuhan di wajah kakakku. Wajahnya yang biasanya terkontrol dan berwibawa kini meringis menahan sakit, giginya bergemeletuk. Panggil Kenzo Wiratama, gumamnya dingin. Aku memungut ponselnya yang terlempar dari saku, dan menemukan nama Kenzo Wiratama di daftar kontak. Halo, sebuah suara selembut angin musim panas menyambut. Aku langsung suka padanya. Dengan segenap ketenangan yang bisa kukumpulkan, aku memperkenalkan diri. Ini Elena Wijaya, akun Instagramku @xxxx, dan aku tinggal di villa mewah kelas atas. Rahang kakakku langsung mengencang saat ia membentak, Elena Wijaya. Oh ya, dan kakakku jatuh. Gejalanya termasuk tidak bisa berdiri dan meracau. Dia minta kamu datang, tambahku. Suara Kenzo tetap tenang saat menjawab, aku akan segera ke sana. Sebagai adik perempuan yang setia, aku memungut sepatu dari kepala Emily dan menyerahkannya kembali pada kakakku. Nyih, Kak, Alvaro mengepalkan tinjunya dan mengumpat pelan, sial. Kenzo tiba tak lama kemudian, mengenakan kaos hitam polos, rambut hitamnya berantakan dengan ikal lembut. Penampilannya yang bersih dan halus benar-benar tipeku. Dengan kotak P3K di satu tangan dan kotak peralatan di tangan lain, dia berlutut di samping Alvaro dan Emily untuk memeriksa keduanya. Dia meresepkan minyak pijat untuk Emily dan memanggil petugas untuk mengangkat Alvaro. Kakakku akhirnya diangkut oleh satpam, sementara Emily terlatih-tatih mengejarnya sambil menangis seolah sedang berkabung. Bekas tapak sepatu di wajahnya berpadu dengan riasan yang luntur oleh air mata, membuat pemandangan itu terasa semakin absurd. Akhirnya, kakak iparku, Jasmine, yang dari tadi menikmati tontonan itu, maju ke depan dengan wajah yang tiba-tiba pucat dan berkata, "Apa Alvaro sudah mati?" "Belum," jawabku. Oh, Jasmine tampak benar-benar kecewa. Saat Kenzo hendak pergi, aku memanggilnya. Dia menoleh padaku, ekspresinya penuh rasa ingin tahu. "Aku juga sakit," kataku dengan nada serius. "Apa gejalanya?" tanyanya. Aku tersenyum, lalu menurunkan nada suara. "Setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar, wajahku panas,
Aku kesulitan bernapas, darahku mendidih, dan aku lumpuh karena gugup. Kenzo tersenyum, sebentar tapi begitu memesona sampai-sampai jantungku hampir berhenti berdetak. Berhenti bercanda, katanya. Tentu aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku simpan nomornya dan segera mencari akun Instagramnya. Feed-nya bersih, rapi, tak ada sedikit pun petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Misterius. Aku begitu penasaran. Tanpa ragu, kukirim pesan, "Kamu punya pacar?" Balasannya datang, "Tidak." Bagus. Aku punya peluang. Aku lanjut bertanya soal kondisi Alvaro. Sebagai pria yang to the point, Kenzo langsung mengirimkan video. Kakakku sedang berbaring di ranjang rumah sakit yang mewah. Satu kakinya digips dan digantung, tapi tetap memimpin rapat online dengan laptop di pangkuan. Dasar CEO sejati. Emily, yang kini berjalan pakai kruk, muncul sebentar membawa termos yang sangat mirip dengan sup iga sapi buatan kakak iparku. Emily mulai menangis, menuduh Jasmine telah mendorongnya jatuh dari tangga, sambil membuat drama besar hingga mengganggu rapat kakakku. Tapi Alvaro, si CEO rajin, hanya berkata, "Nggak apa-apa, aku tidak tahan lagi menonton dan menutup videonya." Asteris lalu aku kirim pesan ke Kenzo, "Jangan minum teh hijau malam ini, nanti susah tidur." Kenzo, "Hah, oke." Aku, "Omong-omong, mungkin kamu harus periksa otak Alvaro Wijaya. Diagnosis tajamku bilang ada yang gak beres." Kenzo, "Sudah." Dengan gayanya yang khas, Kenzo mengirim hasil CT scan. "Tentu saja, aku gak ngerti sama sekali." Kenzo, "Cuma gegar otak ringan." Aku, "Tentu, cuma kamu yang bisa mendiagnosis masalah otak Alvaro Wijaya. Dokter ajaib, nanti kalau dia sembuh, aku kirim spanduk terima kasih buat kamu." Kenzo, tampaknya kehabisan kata, diam sejenak lalu menjawab, "Nggak usah, terima kasih." Untuk menjaga sedikit misteri, aku akhiri percakapan, "Selamat malam." Kenzo membalas, "Selamat malam." Asteris. Keesokan paginya, kakakku kembali ke rumah dengan kursi roda. Hal pertama yang dia lakukan, marah-marah ke kakak iparku, Jasmine. "Kamu jahat banget, cuma karena nggak suka Emily, bukan berarti bisa dorong dia dari tangga." Jasmine hanya membuang kulit biji bunga matahari sambil menjawab, "Keseleo, Alvaro Wijaya, kamu yakin otakmu baik-baik saja? Di rumah ini ada kamera CCTV, tahu?" Itu langsung membungkam Alvaro. Dia buka laptop, cari rekaman, dan memutarnya. Wajahnya semakin gelap tiap detik berlalu. Ekspresinya sedingin mie dingin Korea, dan suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. Dia mengepalkan tangan dan menghantam meja kopi. Aku bisa lihat jelas pikirannya. "Sialan, wanita itu berani-beraninya menipuku." Keluarga Emily tamat. Dengan santai Jasmine berseru, "Elena, panggil Kenzo Wiratama. Kayaknya kakakmu perlu cek otak lagi." Aku tentu sangat senang untuk menuruti. Sebelum kakakku bisa menghentikanku, aku langsung lari ke lantai atas. Aku coba telepon Kenzo, tapi nomornya sibuk. Beberapa saat kemudian, kakakku menelpon, jelas mencoba menghentikanku. "Elena Wijaya, aku baik-baik saja. Berhenti ikut-ikutan kakak iparmu." Dengan nada sedikit kecewa, aku menjawab, "Ya udah." "Semangat ya." "Semangat apaan?" tanyanya. Aku jawab, "Buat ngasih aku lebih banyak waktu ketemu Kenzo Wiratama, tentu saja." Lalu aku menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Kenzo menelepon balik. Suaranya terdengar lelah. "Aku lagi di ruang operasi tadi." Aku langsung merasa bersalah. "Pasiennya egois banget sih," kataku. Kenzo terkekeh, "Iya, egois banget." "Jadi, ada apa?" Aku jawab, "Otak kakakku kayaknya udah rusak. Tapi nggak usah dipikirin, biar dia berjuang sendiri." Dia tertawa pelan. "Oke deh, aku serahkan padanya. Ngobrol lagi nanti ya. Sekarang aku mau istirahat dulu." Saat aku turun ke bawah, kakakku sedang terjebak dalam perang dingin sunyi dengan Jasmine, yang tampak benar-benar cuek dengan keberadaannya. Dia sedang tiduran di sofa,
asyik menonton drama. Aku menarik kursi dan duduk tepat di seberang kursi roda kakakku. 3 menit. Aku butuh semua informasi tentang Kenzo Wiratama. Jasmine tertawa. Kenapa kamu ngomong kayak kakakmu sendiri? Hahaha. Aku tersenyum. Soalnya lucu banget tiap kali dia ngomong kayak gitu. Kakakku mengernyit, menatap kami dengan ekspresi putus asa, lalu mulai melafalkan CV Kenzo. Top universitas, gelar kedokteran, S2, S3, segudang penghargaan. Aku memotong, aku cuma mau tahu, kenapa dia selalu sibuk banget. Dengan helaan napas panjang dan letih, kakakku menjawab, bulan lalu, Bu Cindy, istrinya CEO, ketabrak anaknya sendiri. Dia minta Kenzo buat ngobatin. Minggu lalu, CEO Alex minta Kenzo angkat ginjal istrinya buat nyelamatin cinta pertamanya. Jasmine langsung duduk lebih tegak. Dia beneran ngelakuin itu? Baru 3 kalimat, dan perang dingin mereka langsung mencair. Enggak, jawab kakakku. Kenzo malah manggil polisi. Alex marah besar. Tentu saja, pria yang kusukai ternyata punya prinsip. Lalu kakakku menyeringai, matanya berkilat penuh kenakalan. Aku bikin keluarga Alex bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat kakakku sebagai pria yang benar-benar telah dewasa. Di hari pertama kakakku kembali bekerja, masih terpincang-pincang dengan kruk, dia bahkan belum sempat masuk kantor sepenuhnya sebelum akhirnya dibopong keluar lagi. Insiden itu terjadi begitu dia melangkah masuk ke kantor. Sekretarisnya, seorang gadis manis, polos, seperti kelinci kecil, sekali lagi berhasil terkilir pergelangan kakinya untuk yang ke-10 kalinya. Seolah dalam gerakan lambat, dia terjatuh ke depan sambil memegang secangkir kopi panas yang baru diseduh, kopi yang ditujukan untuk kakakku, dan mendarat tepat di pelukannya. Dengan tubuh mungil seberat 40 kilogram, dia jatuh tepat di kaki kakakku yang masih cedera. Kopi panas tumpah dari ujung kepala sampai kaki, membuat seluruh tubuhnya basah kuyup. Para saksi kemudian menggambarkan situasinya sebagai kekacauan total. Mereka jelas mendengar suara tulang retak, disusul oleh erangan pelan penuh tekanan dari CEO mereka yang biasanya sangat bermartabat, berusaha mati-matian menahan rasa sakit. Saat Kenzo Wiratama meneleponku, aku sedang di rumah, mengerjakan naskah. Begitu aku menjawab, aku tak bisa menahan godaan untuk menggoda. Ada apa? Kangen aku? Ya. Ada jeda sejenak sebelum akhirnya Kenzo menjawab, kakakmu kecelakaan lagi. Aku menghela napas, serius. Patah tulang dan luka bakar, jawabnya datar. Ah, masih bisa ditangani. Aku akan segera ke sana, kataku sambil menutup telepon. Tentu saja, aku tidak langsung pergi. Aku mengambil waktu. Dari lemari pakaian, aku memilih gaun putih yang ramping, jenis yang dirancang untuk meninggalkan kesan tak terlupakan. Aku merias wajahku dengan hati-hati, meniru tampilan polos dan mata berkaca-kaca seperti teman masa kecil kakakku, lengkap dengan rambut bergelombang lembut di ujungnya. Sedikit semprotan parfum di pergelangan tangan dan leher, dan aku pun siap berangkat. Saat aku tiba di klinik pribadi Kenzo, penampilanku benar-benar anggun. Dia berdiri di sana dengan jas putihnya, sikap hangat seperti biasa. Tapi kali ini ada sedikit ketegangan yang justru membuatnya semakin tak tertahankan. Begitu tatapan kami bertemu, jantungku berdebar. Tapi yang mengejutkanku, kekhawatiran justru muncul di matanya. Matamu iritasi, tanyanya, membuatku sedikit panik. Kalau bukan karena aku, dia mungkin akan tetap lajang selamanya. Aku berkedip lalu mengangguk patuh. Mungkin aku begadang ngerjain naskah. Rasanya memang agak gatal. Dia memberi isyarat agar aku duduk di kantornya, lalu mencondongkan badan untuk memeriksa mataku dari dekat. Dari jarak ini, aku bisa mencium aroma disinfektan samar bercampur dengan wangi segar seperti rumput setelah hujan. Dari sudut ini juga, aku bisa melihat tulang selangkanya yang halus muncul dari balik kerah jas putihnya. Tiba-tiba tubuhku terasa panas, dan tanpa sadar, setetes hangat mulai menetes dari hidungku. Kak, bisikku pelan.
aku kayaknya agak kepanasan. Kenzo, dengan profesionalismenya yang khas, langsung memberiku pemeriksaan lengkap dan meresepkan serangkaian obat untuk berjaga-jaga. Aku keluar dari kantornya dengan kantong penuh obat, langsung menuju ke kamar rawat kakakku. Dia menoleh, dan untuk sekali ini, tersenyum. Senang kamu datang. Kamu nggak harus repot-repot bawa apa-apa. Oh, ini bukan buat kamu. Aku meluruskan sambil mengangkat kantong obat. Ini semua buat aku. Kakak aku yang satu lagi yang ngeresepin. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Kamu ini punya berapa banyak kakak sih? Aku mengangkat bahu pura-pura polos. Aku nggak minta juga. Dia tuh terlalu lembut buat ditolak. Sementara itu, sekretaris kakakku, si kelinci kecil nan polos itu, berdiri di sampingnya dengan mata merah berkaca-kaca. Maafkan saya, Pak Wijaya, ini semua salah saya. Kakakku, yang tubuhnya dibalut perban dari kepala sampai kaki, masih berusaha menjaga wibawanya meskipun kakinya digips dan wajahnya jelas penuh penderitaan. Dengan nada lembut dan bermartabat, dia membalas, kamu terlalu baik. Ini bukan salahmu, hanya kecelakaan semata. Aku tak bisa menahan diri. Nona, kalau tujuanmu memang buat menarik perhatian kakakku, selamat, kamu berhasil. Kakakku langsung mengerjap bingung. Apa? Si kelinci kecil makin merah padam, matanya sibuk melihat ke segala arah kecuali ke kami. Aku sih sudah paham, tapi kakakku masih clueless seperti biasa. Yah, paling tidak dia memberiku bahan yang melimpah untuk menulis. Sebagai lulusan baru yang sudah 6 bulan rebahan di rumah, aku akhirnya diseret ke departemen berita perusahaannya berkat tangan besi kakakku dan ditugasi menulis artikel. Orang lain hidup dari uang orang tua, tapi kamu hidup dari kakakmu, katanya suatu waktu. Aku hanya menjawab santai, memangnya kenapa? Dan sekarang, saat aku duduk di kamar rumah sakitnya, ide-ide menulis bermunculan seperti air bah. Judul-judul artikel pun langsung muncul di kepalaku. Sak, CEO Grup Wijaya dirawat 2 kali dalam 3 hari. Ada apa? Eksklusif, Alvaro Wijaya dan sekretaris rahasianya, drama yang belum terungkap. Begitu selesai menulis, langsung kukirim ke grup keluarga kami yang bernama Keluarga Tidak Waras, lalu kabur keluar kamar dengan rasa puas. Segar banget rasanya abis nulis. Aku buka Instagram dan kembali mengganggu Kenzo Wiratama, seperti biasa. Kak, hari ini aku olahraga. Kenzo, olahraga apa? Aku, 10.000 detak jantung, gara-gara kamu. Kak, aku lagi struggling. Kenzo, karena kamu cinta tapi gak bisa ngungkapin ya. Astaga, dia mulai ikut main sekarang. Flirting balik. Kita tinggal selangkah lagi dari jadian. Beberapa saat kemudian, Kenzo meneruskan pesan. Chessy Love Lines, thinking of you tonight. Kenzo, aku udah baca semuanya. Astaga, cowok ini terlalu lurus. Takdirnya memang jadi jomblo abadi. Tapi aku tidak menyerah. Kak, kamu hebat. Kamu bahkan bisa baca pikiranku. Kita saling berbalas dengan akurasi seperti 2 jenderal perang yang sedang adu strategi. Kotak pesan menunjukkan Kenzo Wiratama is typing. Lama. Beberapa menit kemudian, Kenzo, hahaha. Yup, aku berhasil membuat dia kelelahan mental. Nggak lama, kakakku menemukan artikel yang aku tulis. Alvaro, Elena, ini artikel apaan? Alvaro, kamu tuh sekolah buat apa? Alvaro, kalau kamu terus nulis beginian, aku pecat kamu. Kesempatan emas banget dong. Jasmine, tenang. Aku pastikan PR Group Alex nggak nerbitin artikel kamu. Dan sekarang mereka bangkrut. Apa aku melakukan hal yang benar? Mama, tulisan kamu luar biasa. Mama udah posting di web resmi perusahaan. Alvaro, Mama apaan nih? Sayangnya, artikelku nggak sempat viral. Kakakku berhasil menekannya sebelum meledak. Semua tulisan yang pernah kubuat dihapus, termasuk seri terkenalku, CEO dan cinta pertama masa kecilnya. Hatiku hancur. Tengah malam,
Aku curhat di sosial media. Lahir di keluarga kaya, apakah artinya aku nggak bisa punya cinta keluarga yang nyata? Tak lama setelah aku mengunggah postingan tengah malam yang menyayat hati itu, Kenzo Wiratama mengirim pesan. Kenzo, kenapa kamu belum tidur? Aku sedih. Kakakku hapus semua artikelku dari internet. Kenzo, boleh aku baca? Tanpa ragu, aku langsung mengirim file kumpulan ceritaku. Tersandung cinta CEO misterius. 99 pelarian istrinya. Si manis sahabat masa kecil. Sekretaris imut, permata sang CEO. Beberapa menit kemudian, dia membalas. Kenzo, aku sudah baca sedikit. Tulisanmu bagus banget, hampir bikin aku nangis. Dek, jantungku langsung serasa naik roller coaster. Entah kenapa, setiap kali dia bicara seperti itu, rasanya hatiku bergetar, padahal dia cuma bilang suka bacaanku. Terpacu oleh pujiannya, aku langsung buka dokumen baru. Kutulis judul besar-besar di halaman pertama. Istri kecil dokter lembut. Inspirasi kembali mengalir deras. Paginya, kakakku akhirnya menanggapi postinganku semalam. Alvaro, Elena Wijaya, kalau kamu sakit, perlu perawatan. Aku akan minta Kenzo Wiratama bantu. Makasih, Kak. Tolong buatkan janji ya gelombang. Alvaro, dasar. Tak lama kemudian, ibuku yang sudah liburan begitu lama sampai mungkin lupa dia punya anak, tiba-tiba menelepon. Mama, Elena, malam ini ada acara gala amal. Kamu ikut? Dalam terjemahan bebas, aku harus berpura-pura jadi putri konglomerat lagi. Sungguh hidupku tak lebih dari kaset rusak, terus mengulang lagu lama. Menyebalkan, gumamku. Mama menghela napas, akan banyak orang seumuranmu di sana. Kamu juga nggak makin muda, mulai pikirin soal pernikahan dong. Kakakmu aja bentar lagi ulang tahun pernikahan pertama. Sejujurnya, aku sempat meragukan apakah Jasmine bisa tahan hidup bersama kakakku selama setahun penuh. Sambil membiarkan omongan mama masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, aku menjawab, iya, sinyal jelek nih, tutup dulu ya, Ma. Dalam rangka persiapan gala malam, aku melewatkan makan siang demi bisa muat ke gaun custom yang ketat. Sore harinya, aku habiskan waktu menata rambut dan makeup. Bahkan saking sibuknya, aku tak sempat mengganggu Kenzo. Tak boleh ada satu helai pun rambut bergelombangku yang keluar jalur. Dan begitu malam tiba, aku sudah dalam mode glamor total, duduk di mobil bersama Jasmine. Biasanya pasangan suami istri yang datang ke acara semacam ini, tapi karena kakakku masih terjebak di rumah sakit, dia absen. Sungguh nasibnya menyedihkan. Aku sampai ikut merasa kasihan. Begitu kami melangkah ke ballroom yang berkilauan, cahaya lampu memantul dari kristal-kristal yang tertanam di gaunku. Aku mengangkat rok panjangku dan berjalan perlahan dengan stiletto. Langkah-langkah kecil yang hati-hati terasa begitu asing bagiku. Aku terbiasa melompat turun tangga pakai flat shoes, bukan jalan gemulai seperti ini. Lalu, itu pun terjadi. Saat melangkah maju, aku merasa pergelangan kakiku terpelintir, diikuti suara krek dari hak sepatuku yang patah. Setiap kamera di ruangan seperti langsung menoleh ke arahku secara bersamaan. Saat itu juga, aku tahu reputasi keluarga Wijaya tak bisa diselamatkan lagi. Aku bahkan sudah bisa membayangkan judul beritanya. Geger, ahli waris keluarga Wijaya patah hak sepatu di gala amal. Mungkin mereka akan pakai judul yang aku buat dan bagiin sedikit royalti buatku. Saat aku kehilangan keseimbangan dan mulai jatuh ke samping, Jasmine yang sedang asyik ngobrol dengan Bu Cindy beberapa meter jauhnya bahkan tidak sadar akan bencana yang akan menimpaku. Aku sudah pasrah, bahkan sudah memutuskan rumah sakit mana yang akan kupilih. Tapi alih-alih mencium lantai, aku jatuh ke dalam pelukan seseorang yang mengenakan setelan jas. Panik langsung melanda, kebanyakan pria di sini adalah CEO, dan kita semua tahu bagaimana kisah cinta mereka biasanya berakhir. Menyakitkan, dramatis, penuh lika-liku dan cinta yang rumit. Berdasarkan statusku sekarang,
Aku kemungkinan besar akan dianggap sebagai mantan pacar jahat atau tunangan sombong. Aku menoleh ke atas, dan jantungku nyaris berhenti. Kenzo Wiratama. Dia mengangkatku dengan mudah dan melangkah keluar dari aula tanpa sepatah kata pun. Cahaya berkilauan di sekitar kami dan kepalaku berputar. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sampai-sampai aku sudah mulai membayangkan nama anak-anak kami nanti. Jasmine bergegas mengejar kami, tapi saat dia berhasil menyusul, Kenzo sudah menaruhku di dalam mobil Maybachnya. Aku yang seharusnya ada di bawah mobil itu, gumamnya sendiri. Aku menggerakkan bibir tanpa suara padanya. Aku baik-baik saja. Tatapan putus asanya berkata sebaliknya, bagaimana kamu bisa baik-baik saja kalau jalan saja tidak bisa? Saat kami tiba di rumah sakit, kakakku sudah duduk murung di lorong, memancarkan pesona ceonya yang khas sambil menatap langit-langit dengan sudut 45 derajat yang dramatis. Saat melihatku, matanya melebar. Elena, apa yang terjadi? Kesleo, jawabku. Kakakku menoleh ke arah Kenzo dengan curiga. Cepat juga kamu, kalau telat sedikit, dia mungkin sudah nyembuhin dirinya sendiri. Aku mencoba menggerakkan pergelangan kaki dan menyadari ternyata sudah tidak sakit. Kakakku benar, tapi bukannya mengaku kalah. Aku malah menyembunyikan wajahku di dada Kenzo dengan mata berkaca-kaca. Masih sakit, gumamku manja. Kenzo tampak khawatir dan meletakkanku di atas ranjang di balik tirai periksa. Ia menekan lembut pergelangan kakiku. Sakit di sini? Tidak seperti sentuhan dingin kakakku. Tangan Kenzo hangat. Meskipun sentuhan itu asing, naluriku justru menarik kakiku sedikit ke belakang. Ayo kita ronsen dulu, sarannya. Dia memeriksa hasil ronsen dengan sangat teliti, bahkan mengenakan kacamata berbingkai emas, menyesuaikan pencahayaan layar. Akhirnya, ia bertanya dengan suara lembutnya. Sakitnya di mana tepatnya? Sedikit malu, aku berbisik, udah nggak sakit. Dia terkekeh, baguslah. Nada suaranya yang lembut hampir membuatku tenggelam dalam emosi, dan aku tak sanggup menatap matanya. Aku langsung melompat turun dari ranjang. Bergumam, aku mau cek kakakku, lalu buru-buru kabur. Aku bodoh, saking fokusnya sama cederaku. Aku lupa kalau aku masih pakai sepatu yang tidak sepasang, yang satu hak tinggi, yang satu datar. Aku langsung tersandung dan membentur kepala ke meja Kenzo. Dia berusaha meraihku, tapi tangannya membeku di udara karena kejatuhanku tak bisa dicegah. Aku menghela napas panjang. Takdir benar-benar ingin mempermalukanku malam ini. Aku duduk di kursi roda di ruangan sebelah kamar kakakku, lengkap dengan perban yang membalut dahiku, tanda kehormatan, bisa dibilang. Kakakku sedang berdiri di balkon, merokok cerutu. Setengah asapnya tertiup angin dan, tentu saja, mengarah tepat ke wajahku, jadi aku ikut menghirupnya. Elena Wijaya, katanya dengan nada berat, seolah kami berdua terdampar dalam nasib sial yang sama. Alvaro Wijaya, balasku, dunia ini sempit, ya. Ia melirik ke pasar saham di ponselnya, sementara aku menatap bintang-bintang di langit, lalu memotret dan mengirimkannya ke Kenzo. Gambar, Kak, mau lihat bintang bareng aku nggak? Kenzo, sibuk. CEO mana lagi yang bikin ribut sekarang? Saat aku mengintip keluar ke lorong, rasanya aku mau meledak karena frustrasi. Berdiri di sana seorang CEO lain, mengenakan setelan khusus yang sama persis dengan kakakku. Wajahnya tajam seperti pisau, memeluk seorang wanita berlumuran darah dalam pelukannya, matanya merah penuh amarah. Kalau dia kehilangan bayinya, kalian semua ikut saya kubur? Jujur saja, di rumah sakit ini siapa sih yang bukan CEO galak? Tapi masalah sebenarnya adalah pria di kamar sebelah, yang lebih cocok masuk acara kriminal. Suaranya menggema di seluruh lorong, membentak Kenzo. Dia nggak suka bau disinfektan. Ganti udara di ruangan ini. Aku nggak tahan lagi. Berani-beraninya dia teriak ke cowokku. Aku menggerakkan kursi rodaku ke kamar yang ada di seberang milikku. Di dalam,
Ada seorang wanita cantik terbaring di ranjang, wajahnya pucat, sengaja membuang muka dari CEO menyebalkan yang berdiri di dekat jendela. Kenzo Wiratama dengan tenang membuka jendela, menuruti permintaan CEO itu yang absurd. Pelan-pelan, tapi ini cara terbaik untuk mengganti udara, ucapnya, suaranya tetap sabar seperti biasa. Tatapan wanita itu bertemu denganku dari seberang ruangan, dan aku melambaikan tangan kecil. Dia tersenyum samar, lengkungan lemah di bibirnya. Boleh aku masuk dan ngobrol sebentar? Tanyaku. Dia mengangguk, jadi aku mendorong kursi rodaku masuk. Dengan tatapan dingin, dia menatap CEO itu. Haris Sitompul, keluar. Aku nggak mau lihat kamu. CEO yang biasanya angkuh itu langsung berubah menyedihkan, kepalanya tertunduk rendah. Baik, aku pergi, tapi tolong jangan tinggalkan aku. Aku mendengus sambil memutar mata dan membuat suara muntah yang berlebihan tepat di depannya. Wajahnya berkedut, dan untuk sesaat aku bisa merasakan tekanan mendominasi dari auranya. Wanita di depanku ini jelas korban dari kisah cinta CEO klasik. Keluarganya dan keluarga sang CEO adalah musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Dan karena kesalahpahaman yang melibatkan sahabat masa kecilnya, CEO itu menikahinya untuk menyiksanya. Dalam plot twist klise, ternyata si sahabat masa kecil itu adalah dia sendiri, meski si CEO belum sadar akan hal itu. Ini jelas bagian dari cerita di mana sang CEO berusaha merebut kembali hati istrinya dengan menyiksa diri sendiri supaya sang istri iba, lalu mereka balikan dan hidup bahagia selamanya. Gaun rumah sakit yang ia kenakan memperlihatkan pergelangan tangannya yang ramping, sangat pucat, dengan memar gelap menjalar ke atas lengannya. Aku menghela napas dan berkata dengan nada tegas. Melukai seseorang secara sengaja bisa dihukum penjara hingga 3 tahun. Dia berkedip, terkejut, wajahnya jelas kebingungan. Selama 2 jam berikutnya, aku menjelaskan hukum kepadanya sampai mulutku kering. Awalnya dia ragu, tapi kehilangan bayinya baru-baru ini membuatnya semakin kuat. Dia meminjam ponselku dan menelepon 911. Aku merasa seperti mercusuar keadilan saat kembali mendorong kursi rodaku ke kamar. Di kejauhan, aku mendengar suara sirine polisi mendekat. Kenzo sedang mempersiapkan wanita itu untuk pemeriksaan medis, sementara wajah si CEO seperti awan badai penuh amarah. Sebelum pergi, dia menatapku dengan dingin dan dendam. Sorot matanya seakan berteriak. Balas dendam seorang pria sejati takkan pernah terlambat. Aku, Haris Sitompul, akan kembali. Aku hanya membalas dengan memutar mata. Di lorong, kakakku yang menyaksikan semuanya dari awal hanya mengangkat alis. Kamu ngapain lagi kali ini? Cuma ngirimin satu saingan bisnisnya ke penjara, jawabku santai. Dia menyeringai nakal, dengan sedikit rasa bangga, dan mengacungkan jempol padaku. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat penuh notifikasi. Aku menunduk dan melihat layarnya. Kakak ipar, kamu serius banget sih. Mama, kamu tuh ngapain bikin keributan begitu? Dan di atas semuanya, notifikasi dari media. Kenzo Wiratama dan Elena Wijaya terlihat berpelukan di acara gala amal. Apakah mereka diam-diam saling jatuh cinta? Media mana sih yang bikin berita secemerlang ini? Harusnya aku kirimin mereka uang sebagai ucapan terima kasih. Sebelum aku bisa mencerna semuanya, mamaku menelepon. Elena Wijaya, kamu sama sekali nggak peduli ya sama nama baik keluarga Wijaya, hardiknya. Cheesecake. Aku mau yang keju blueberry, jawabku santai. Suara mama yang biasanya lembut sekarang terdengar seperti longsoran salju frustrasi. Elena Wijaya, mama ngomong serius ini? Oh iya, jadi kapan nih kita ketemuan sama orang tuanya? Ketemuan? Orang tuanya siapa? Maksud kamu, kalian beneran pacaran? Yah, toh semuanya udah keburu heboh kayak gini. Bukannya lebih baik sekalian aja diresmikan biar nama keluarga aman, ya enggak, Ma? Di seberang, Mama terdiam lama. Setelah hening yang canggung,
Akhirnya dia berkata, "Kamu juga ada benarnya." Setelah telepon dengan Mama, aku membuka pesan lagi. Media yang tadi memberitakan tentangku dan Kenzo ternyata mengirimi pesan. Media, $500.000 kalau kamu bersedia menghapus artikelnya. Aku kasih kamu $500.000 buat bikin artikel lain yang lebih bagus. Media, kapan kamu mau itu tayang? Secepatnya. Kenzo selesai bekerja dan datang menjengukku. Ia masuk ke kamar dengan tatapan mata menawan, berkilau seperti bintang di luar sana, tetap setampan biasanya. Aku mengernyitkan alisku sedikit, berpura-pura sedih sambil memandang keluar jendela, menciptakan bayangan diriku sebagai gadis lemah nan melankolis di pantulan kaca. Sosok yang rapuh dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kenzo mendekat dan bertanya dengan lembut, "Masih sakit?" Aku bahkan gak percaya, aku masih punya harapan terhadap pria lurus ini. Pelan-pelan aku menoleh dan menunjukkan ponselku padanya, menampilkan artikel yang kubayar itu. Uang memang bisa memindahkan gunung. Dalam waktu setengah jam, media itu bukan hanya menemukan fakta bahwa aku dan Kenzo pernah sekolah di SMA yang sama. Mereka juga mengumpulkan foto-foto lama, momen-momen masa lalu, dan merangkainya menjadi narasi yang sangat meyakinkan, sampai-sampai aku sendiri mulai bertanya-tanya, jangan-jangan memang Kenzo sudah lama diam-diam menyukaiku. "Kalau ini bikin kamu terganggu, aku minta maaf," katanya lembut. "Tunggu, bukannya dia seharusnya membantah rumor? Mana nih adegan konfrontasi dramatisnya?" Gugup, aku malah keceplosan. "Enggak kok, maksudku, dengan opini publik yang kayak gini, malah aneh kalau kita nggak jadian, kan?" Komentar teratas di artikel itu bahkan bilang, "Mereka tuh cocok banget, kalau nggak jadi, malah nggak masuk akal." Tapi begitu aku ngomong itu, aku hampir gigit lidah sendiri. Kenzo tersenyum, raut lelah di matanya mulai memudar, digantikan senyuman hangat yang seakan mencairkan salju. "Elena, ini sebenarnya sesuatu yang seharusnya aku katakan duluan," katanya. Dengan gerakan halus, dia mengeluarkan bunga mawar kertas yang terlipat dari saku jasnya, seolah sedang melakukan trik sulap. "Aku nggak ngangka akan secepat ini, jadi ini agak mendadak, tapi..." "Elena, maukah kamu?" Pipiku langsung memerah. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menatap matanya. Dengan malu-malu, aku mengangguk, lalu meraih bunga kertas yang indah itu dari tangannya. Tapi aku tetap nggak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kenapa, kamu juga jatuh cinta padaku?" Ia mendekat, aroma segarnya yang bersih langsung menyelimuti inderaku. Jari-jarinya yang panjang dan ramping, seputih porselen, meluncur lembut di layar ponselku. Ia mengetuk salah satu gambar dari artikel itu. Itu adalah foto saat aku masih SMA, sedikit buram, tapi tak salah lagi. Dalam foto itu, wajah Kenzo muda tertangkap di bawah sorotan lampu panggung, matanya tertuju pada gadis yang sedang tampil, aku. Keterangan di bawahnya berbunyi. Bahkan saat remaja, Kenzo Wiratama sudah terpesona oleh Elena Wijaya, tatapannya penuh cinta yang tak terucap. Aku langsung teringat malam itu. Acaranya penuh dengan penampilan dari siswa internasional, menyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris, memberikan pidato dalam bahasa Jerman. Waktu itu, Jasmine, yang kala itu kelas 2 SMA, baru saja menyelesaikan penampilan anggunnya dengan gaun lucu. Setelahnya, aku naik ke panggung dengan loncatan, mengenakan kostum katak konyol dan menyanyikan lagu Katak Kecil Melompat. Saat itu aku percaya diri dan ceria, jadi semua jadi lucu dan menghibur. Tapi sekarang, di depan Kenzo, aku merasa ingin menggali lubang dan menghilang karena malu. Suara Kenzo menyadarkanku dari lamunan. "Aku memang sedang melihatmu saat itu." Tentu saja dia melihat, siapapun pasti akan melihat. Seluruh aula saat itu membisu karena kaget. Bahkan guru bahasa asingku yang biasanya kalem sempat berceletuk, "Oh." Artikel itu berlanjut,
Kali ini menampilkan foto sebuah catatan yang kutulis saat Kenzo di tahun terakhir SMA dan hendak berangkat studi ke luar negeri. Catatan itu tertempel di dinding bersama puluhan lainnya. Media menuliskan, Elena Wijaya juga ternyata menyimpan perasaan pada Kenzo Wiratama. Cinta yang ia pendam dalam hati. Saat ia pindah dari program internasional, dia sadar mereka mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Maka, ia meninggalkan pesan rahasia penuh restu. Puncak drama. Isi catatannya. Semangat ya. Kenzo berkata, jadi itu alasannya kamu keluar dari program internasional. Aku bersumpah kalau kita terus baca artikel ini, aku butuh perawatan medis, gerutuku sambil menutupi wajah. Ia tertawa pelan. Sebenarnya, kita sudah bertemu jauh sebelum itu. Kamu masih ingat saat kamu dan Alvaro Wijaya pertama kali kembali ke Indonesia? Oh tidak, kenangan itu langsung membanjiri kepalaku. Bahkan ayahku, sang CEO tangguh Raja Wijaya, tidak bisa menahan diri untuk memamerkan anak-anak barunya di depan teman-temannya dalam sebuah pesta. Dia memaksa aku dan kakakku tampil. Kakakku dengan santai meretas jaringan rumah salah satu tamu, sementara aku, yang tidak mewarisi IQ dari karakter asli dunia ini, berdiri di atas panggung dan membacakan lagu paling konyol, Baby Shark. Para sosialita tersenyum kaku, memuji dengan basa-basi, wah, anak yang cerdas, bisa membacakan lirik di usia 6 tahun. Sekarang kalau diingat-ingat, aku ingin mengubur diri. Tapi Kenzo, dengan wajah serius seperti biasa, berkata, kamu lucu banget waktu itu. Secara naluriah aku ikut bermain peran, tentu saja. Dia tertawa lagi, dan sekarang kakiku mulai kram karena terlalu malu. Kak, aku sesak napas karena malu, lirihku. Dia mengangguk hikmat, di rumah sakit ini ventilator banyak. Aku mengaitkan lenganku ke lehernya, menariknya mendekat. Dia menunduk, menyambut gerakanku. Tatapanku menyusuri bibirnya dan aku berbisik. Gimana kalau CPR? Dia menciumku, lembut dan manis. Rasanya hampir membuatku mabuk. Aku meleleh ke ranjang rumah sakit. Tapi Kenzo, si pria serius, berkomentar, CPR seperti ini justru bikin makin susah napas. Pipiku memerah. Aku mendorongnya pelan sambil menggerutu. Ya udah, kasih aku ventilator aja deh. Dia tertawa kecil. Belum separah itu, tenang aja. Oke, dia kan dokter. Aku nurut aja. Lalu, media yang sama mengirimiku pesan. Nona Wijaya, Anda puas dengan artikelnya? HMMPH, dengan konten seperti itu, puas? Enggak juga. Tapi karena aku baru saja mencium Kenzo dan suasana hatiku lagi bagus, aku balas. Bagus. Uangnya sudah aku transfer. Tapi mungkin artikel selanjutnya bisa dilewat dulu, ya. Tak lama kemudian, aku membagikan artikel yang mengklaim bahwa kami diam-diam saling mencintai, lalu menambahkan komentar. Biar aku luruskan, ini bukan rumor. Ini kenyataan. Tim PR yang menangani akun ayahku gersep, mereka langsung mi-repost dengan caption. Raja Wijaya mengakui calon menantu masa depan. Aku nggak tahu apakah media sosial meledak. Tapi yang jelas grup keluarga kami yang dysfunctional langsung heboh. Kakakku, goat greatest of all time. Kakak ipar. Mama. Raja Wijaya si CEO legendaris. Raja Wijaya, tunggu, gimana ceritanya dia jadi calon menantuku? Siapa yang upload pengumuman itu? Bonus orang itu dicoret. Kasihan staf PR yang pasti lagi nangis diam-diam di meja mereka. Kesimpulan dari beberapa hari rawat inapku, berkat tekanan kakakku terhadap para pesaingnya dan usahaku menyebarkan pengetahuan hukum, jumlah CEO posesif yang berobat ke rumah sakit makin menipis. Yang tersisa hanya pria paruh baya berperut buncit yang datang buat terapi kebotakan. Bahkan untuk kasus itu pun pacarku, Kenzo Wiratama si pemilik rambut tebal dan indah, cuma bisa angkat bahu sambil bilang, kita lihat aja gimana efek obatnya. Hari aku pulang dari rumah sakit, aku naik mobil Kenzo. Supirnya membuka pintu,
dan Kenzo mengangkatku dengan lembut ke dalam mobil. Supir Parubaya yang jelas sudah melihat banyak hal dalam hidupnya bergumam. Ini pertama kalinya saya lihat tuan muda mengantar wanita pulang. Pacarku CEO diam-diam, belum warisi bisnis keluarga, dan masih penuh kejutan. Kenzo Wiratama, ada berapa rahasia lagi yang kamu sembunyikan? Bahkan Kenzo kelihatan sedikit malu, tapi tetap tersenyum lembut. Supir menambahkan, dan ini juga pertama kalinya saya lihat tuan muda senyum ke wanita. Aku menyandarkan tubuh, cari posisi paling nyaman, lalu nyeletuk. Dia biasanya senyum ke pria, ya. Supirnya langsung terdiam, agak gugup. Kelihatannya naskah drama CEO yang dia tonton belum pernah punya karakter utama sepertiku. Aku melambaikan jariku ke arah Kenzo, memanggilnya lebih dekat, lalu berkata, "Mas, kamu berhasil menarik perhatianku." Kenzo menghela napas, antara lelah dan geli. "Mbak, sekarang kamu main drama apa lagi?" Aku cepat menariknya mendekat dan mencium keningnya. "Stempel persetujuan, kamu resmi jadi CEO posesif." Dalam perjalanan pulang, kami saling tukar ponsel. Aku scroll media sosialnya, dia buka aplikasi tempatku menulis. Media sosial Kenzo bersih banget. Nggak ada jejak mantan, nggak ada cinta lama, apalagi sahabat masa kecil. Di galeri fotonya, ada beberapa fotoku waktu SMA. Pas aku lagi terharu karena cinta diam-diam kami dulu akhirnya tumbuh jadi cinta beneran. Kenzo tiba-tiba tertawa kecil. Aku penasaran dan mencondongkan tubuh untuk melihat apa yang dia baca di aplikasi menulisku. Ternyata itu bagian yang berbunyi. Mata Kenzo Wiratama memerah saat ia menekan Elena Wijaya ke dinding dan berbisik, "Cium aku, dan aku akan memberikan seluruh hidupku." Dia menoleh ke arahku dengan senyum jahil dan berkata, "Jadi, kamu suka yang begini ya? Akan aku usahakan." Dengan wajah merah padam karena malu, aku langsung merebut ponsel dari tangan Kenzo. Sesampainya di rumah, Kenzo mendorong kursi rodaku masuk ke ruang tamu, dan aku langsung merasa ada yang gak beres. Orang tuaku, yang mempersingkat liburan mereka, duduk serius di sofa. Jasmine, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, duduk tegak dan anggun seperti sosialita sejati. Kakakku, yang sudah lebih dulu pulang dari rumah sakit, tampak setegas biasanya. Semua mata menatap tajam ke arahku dan Kenzo. Kenzo, tetap tenang seperti biasa, menyapa dengan senyum hangat. "Selamat malam, Tuan dan Nyonya Wijaya." Papaku langsung melemparkan sebuah kartu hitam ke atas meja. 5 miliar, tinggalkan putriku." Mamaku cepat-cepat menarik lengan bajunya dan berbisik, "Ikuti prosedur yang benar." Papaku langsung meralat, "Baik, kamu punya waktu 3 menit. Sebutkan semua data pribadimu." Kenzo tetap tenang, lalu mulai bicara. "Lulusan universitas top. S1 kedokteran, lanjut PhD. Setelah pulang, saya buka rumah sakit pribadi. Saya juga pewaris bisnis keluarga Wiratama." Nada bicara papaku mulai melunak. Ia bertukar pandang dengan mamaku. Jasmine menyela dengan nada manis. "Menurutku calon kakak ipar ini keren banget." Kakakku langsung melirik tajam. "Berani-beraninya kamu menyebut nama laki-laki lain di depanku? Oh Tuhan, ini drama baru lagi." Papaku mencoret-coret selembar kertas kosong, meletakkan pena, lalu menatap Kenzo datar. "Keputusan akan diberitahukan nanti." "Apa ini, wawancara kerja?" Kenzo mengangguk. "Terima kasih, Pak." Baru saat itu aku sadar. Kenzo dari tadi tegang juga. Suaranya terdengar kaku, dan di akhir kalimat barusan, nada suaranya sempat bergetar sedikit. Dengan nol pengalaman di bidang HRD, papaku entah bagaimana menganalisis situasi ini secara logis, mempertimbangkan semua aspek dengan rasional, dan menyetujui hubungan kami. Ia bahkan langsung mengirim surat persetujuan ke ayah Kenzo. Menurut cerita Kenzo, saat ayahnya membaca dokumen itu, dia langsung marah besar. "Kamu menolak meneruskan bisnis keluarga, tapi sekarang malah melamar kerja di perusahaan Raja Wijaya?"
Tapi Kenzo menjawab tenang, lihat lagi baik-baik. Ayahnya membaca ulang, mengernyit. Oh, jadi kamu ngincer anak perempuannya? Lalu, ayah Kenzo malah tertawa ngakak. Kamu luar biasa. Dulu aku kalah bersaing sama Raja Wijaya di dunia bisnis. Sekarang kamu malah berhasil merebut putrinya. Tapi sebenarnya, sayur kol itu jalan sendiri ke piring. The End. Terima kasih sudah menonton.